Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas beberapa berita terbaru di market kripto. Kita juga akan bahas untuk beberapa berita altcoin dan mungkin apa yang harus kita lakukan ya. Karena memang kemarin kita sempat update alasan kenapa kita drop, tapi kita belum membahas secara detail apa yang harus kita lakukan. Jadi kita coba bahas di video kali ini, dan kalau teman-teman suka videonya jangan lupa share videonya, like, dan juga subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Yang pertama kita lihat update post market crash. Jadi ini setelah market crash ya, karena kemarin kita sempat drop lumayan dalam. Cukup lumayan ya, beberapa cukup recover cukup cepat. Kalau kita lihat dari 24 jam terakhir total yang gainersnya ya, masih ada beberapa altcoin yang cukup tertarik nih. Kita lihat ada Terra Luna, ada Quan, ada Polygon Matic, Algorand. Ini beberapa kita juga ada rekomendasi Luna, rekomendasi Matic, Algorand juga cukup bagus juga ya. Yang memang lagi cukup trending. Nah, walaupun masih juga pasti ada yang koreksi. Nah, kalau kita lihat dari Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index kita di fase 18. Jadi ini sudah lebih, apakah paling parah kalau kita lihat dari sini ya. Terakhir kali kita paling bawah 21 ya. Sekarang kita 18. Jadi ini lebih dalam daripada yang sebelumnya di tanggal 27 November ya. Karena orang-orang lebih gelisah lagi karena memang cukup dalam penurunannya ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas Bitcoin bagaimana, altcoin bagaimana, kita coba lihat dulu nih bagaimana berita yang cukup mengagetkan juga ya di market crypto, yaitu apa? Yaitu adalah Bitmart. Bitmart itu apa? Jadi Bitmart ini adalah salah satu exchange crypto yang kena hack gitu ya, dan ini dia kehilangan sekitar 200 juta dollars. Cukup besar sebenarnya ya. Kalau kita baca lebih detail, ini adalah exploit khususnya untuk jaringan yang di Ethereum dan juga di Binance Smart Chain gitu. Bagaimana cara dihacknya? Dia mengambil beberapa token. Kalau di sini kita lihat ada a mix over 20 tokens, dan ini diambil dari hot walletnya. Hot walletnya itu biasanya kalau kalian punya exchange gitu ya, kalian bisa send crypto atau receive crypto, deposit atau withdraw crypto. Nah, itu biasanya dinamakan hot wallet. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalnya ini terjadi di exchange kita? Nah, ini sebenarnya resiko juga ya. Dan setiap exchange pasti ada resiko seperti ini. Walaupun kalau seperti exchange besar itu ada beberapa, mungkin ada insurance-nya, mungkin ada security-nya juga gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau buka account, mungkin lihat dulu nih dia aman atau enggak kira-kira ya. Jadi jangan asal buka account di exchange. Dan kalau mau lebih aman, sebenarnya bisa pindahkan crypto kalian ke cold wallet ataupun ke external wallet gitu, dimana yang hanya kalian aja yang tahu private key-nya. Jadi ini seperti ini. Jadi lebih harus berhati-hati aja karena memang possible untuk dihack seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ditanya uangnya yang hilang bagaimana? Nah, ini tergantung kebijakan dari exchange-nya sendiri gitu. Pasti setiap exchange beda-beda, bisa di refund atau gimana. Nah, kalau kita lihat lagi untuk lebih detail, ada sekitar 200 juta yang kehilangan. 100 jutanya ini dari Ethereum, jaringan Ethereum. 96 juta ini dari Binance Chain gitu ya. Jadi total sekitar 196 juta, dan ini adalah 20 token, mix tokennya ya. SafeMoon, Baby Doge, Hero, sebenarnya token-token kecil aja sih. Tapi ada Binance juga sih kalau kita perhatikan di sini ya. Oke, kira-kira tuh seperti itu. Jadi harus lebih berhati-hati aja. Hanya mengingatkan. Kita masuk ke update kemarin. Ke update kemarin kita sudah menemukan datanya nih, bahwa memang kemarin sempat kita bahas juga bahwa open interest-nya tuh turun. Artinya pada saat open interest turun, market itu akan menjadi lebih sehat gitu. Kenapa? Karena leverage-nya turun. Ini kita bisa perhatikan penurunan sekitar 5,4 miliar dolar atau penurunan sekitar minus 24,5% nih. Jadi ini sangat bagus sekali. Bisa dibilang ini hanyalah reset secara market gitu. Apakah kita masuk bear market? Nanti saya coba jelaskan juga di video di teknikalnya. Oke ya, jadi ini bisa kita ada gambaran nih. Awalnya leverage-nya tinggi, tiba-tiba terkena leverage flush. Nah, ini turun nih. Nah, bahkan kita kalau bisa lihat dari sini data yang sempat kita mention beberapa kali ya, udah lama juga, bahwa sekarang kita bisa perhatikan exchanges estimate leverage ratio. Lihat apa yang terjadi terakhir kali ini datanya baru diupdate ya. Ini kalau kita lebih zoom lagi, nah ini penurunannya cukup dalam. Nah, ini yang dinamakan leverage flush, hampir sama yang seperti sebelumnya di bulan Mei kita alami, di bulan Juli kita alami, September kita alami, sekarang kita alami juga di bulan Desember. Gitu ya. Jadi ini market sudah lebih sehat lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Cukup bagus, good recovery gitu ya secara leverage. Secara harga belum. Nah, lalu kalau kita tanya apakah market sudah di bottom, sudah masuk bear market atau belum? Ini adalah salah satu
on-chain datanya lagi, itu apa? Yaitu adalah Bitcoin net unrealized profit atau loss. Ini kita kalau tanya market top atau enggak, itu lebih ke arah dari Bitcoin aja. Kenapa? Karena kalau Bitcoinnya masih naik, ya market crypto istilahnya masih cukup bullish gitu ya. Kecuali kalau Bitcoinnya sudah turun, udah low support, nah itu mungkin kalau Bitcoinnya sudah masuk bear market, istilahnya ya tanda kutip, nah itu altcoin mungkin bisa terbawa juga gitu. Jadi kita lihat dari kripto nomor satu aja, yaitu Bitcoin. Nah kalau kita secara lihat dari sini juga, dari warnanya aja kita bisa perhatikan ini warnanya ini sign market punya sentimen sekarang. Ada capitulation, hope sampai fear, optimism, anxiety dan lain-lain ya. Dan biasanya kalau kita mengalami top, apa yang terjadi? Biasanya itu kita mengalami sampai di euforia atau greed. Orang-orang sudah cukup greed, dan ini memang benar kita sempat alami di tahun 2011 di sini ya, warna biru. Tahun 2013, tahun 2014 kita alami warna biru juga. Tahun 2017 akhir kita juga cukup alami. Nah di tahun 2021 apakah ini kita alami? Sepertinya belum ya. Ini di bulan Mei waktu kita sempat naik cukup tinggi, tapi ini belum ada warna biru, artinya memang belum top. Dan ya masih ada possible sebenarnya kita bisa naik lagi. Untuk bertanya apakah Bitcoin sudah top atau belum. Lalu kita bahas secara singkat untuk altcoin gitu ya. Salah satunya sebenarnya yang lagi ada event sekarang itu adalah Cardano. Tapi bagaimana price actionnya Cardano sepertinya belum cukup bergerak juga ya. Kalau kita lihat dari sini, ada apa sih dengan Cardano? Cardano itu ada yang namanya SundaeSwap Labs. Sebenarnya nggak langsung direct ke dalam Cardano ya, karena SundaeSwap ini hanya salah satu decentralized applications dari Cardano-nya sendiri, yaitu decentralized exchange-nya. Tapi harusnya ini akan membawa dampak positif, tapi mungkin karena market sedikit baru koreksi gitu ya, jadi Cardano belum ada sentimennya. Tapi ini cukup bagus progress untuk Cardano. We will be providing access to SundaeSwap public testnet. Mungkin kalau misalnya testnetnya berjalan lancar, bisa dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan atau bulan, kita belum tahu juga ya, pastinya bisa lanjutkan ke mainnet dan bisa rilis gitu ya. Hopefully bisa cepat, karena kalau misalnya sudah launching mungkin Cardano bisa mulai recover lagi. Lalu ini ada cukup statement yang cukup menarik juga. Statementnya dari si Crypto Capo, dia bilang apa? Pay attention to those coins atau those crypto that are recovering better after the crash. Jadi perhatikan kripto-kripto yang ini pada saat setelah crash ya. Kita lihat kripto-kripto seperti ini, Terra Luna, Quan, Matic, Algorand. Ini kita lihat nih sentimen apa yang mereka alami sekarang gitu ya. Kenapa kita harus alami? Karena biasanya setelah crash, pada saat mereka bisa bounce back cukup cepat, artinya apa? Those are the ones that will surely perform better in the coming weeks. Mereka adalah yang akan perform lebih bagus lah di beberapa minggu ke depan. Apakah selalu pasti? Enggak juga, tapi kebanyakan memang teori ini cukup bisa kita implementasikan juga ya. Oke, salah satunya itu. Sekarang kita masuk sedikit ke teknikalnya. Secara teknikal kita kalau bahas apakah market sudah masuk bear market atau belum, saya lihat dari trennya aja deh. Jadi kita lihat ini previous low kita tuh sebenarnya di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari zoom out sedikit, ini gitu kita kalau lihat dari one weekly time frame kali ya. Nah, kalau kita lihat dari weekly time frame ini lebih kelihatan jelas. Jadi ini kita lagi mengalami uptrend, betul? Dari bulan Juli ini ya, kita dari first half kita mengalami uptrend, naik cukup tinggi, turun lagi, bounce back, naik cukup tinggi, turun lagi ke sini. Nah, kemarin ini turun cukup dalam, dan orang-orang sudah bilang ini kita bisa masuk ke dalam bear market. Apakah bisa? Ya sekarang kita belum 100% recovery juga ya. Tapi yang akan menjadi konfirmasi apakah kita masuk bear market itu sebenarnya low dari previous high sebelumnya. Low dari low sebelumnya ya. Kita lihat dari sini. Low sebelumnya itu di mana? Higher low sebelumnya itu sebenarnya di sini ya. Ini hanya basic technical analysis sebenarnya. Kita lihat low-nya itu di sekitar, sebenarnya low-nya itu paling low itu di sekitar sini sih, 39.000 sampai 40.000. Nah, ini kalau kita lihat dari sini, higher high, higher low. Kalau lagi uptrend ya, higher high, higher low, higher high, higher low. Kira-kira seperti itu. Dan kita alami masih kita alami sebenarnya ya. Kita lihat dari sini, higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi kalau untuk sekarang kita bisa recovery seperti ini ya, kita masih mengalami uptrend, kecuali kita turun lebih bawah dari low kita sebelumnya, higher low kita sebelumnya, mungkin seperti ini. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kita turun lebih di sini, kita sini udah istilahnya berganti trend. Dari yang awalnya uptrend, sekarang mungkin bisa ada possible kita mengalami downtrend, di mana ada lower low, lower high, lower low, lower high. Gitu. Jadi yang pertama adalah kita bisa lihat, wah kalau misalnya ternyata Bitcoin turun dari sini,
Nah, ini udah sign of weakness, bahwa mungkin Bitcoin bisa masuk ke dalam bearish. Gitu, itu yang pertama. Apalagi akan menjadi lebih probabilitas dia mengalami bear market lagi itu lebih tinggi ketika apa? Ketika Bitcoin pun harganya closing di bawah higher low sebelumnya gitu. Jadi udah turun tapi closingnya di bawah. Nah, itu akan meningkatkan probabilitasnya lagi. Tapi untuk sekarang sebenarnya masih aman ya. Kita masih lihat ini masih keep on track untuk lanjutkan kenaikan lagi di bulan. Dan bahkan ini kalau misalnya seperti ini dengan adanya kita koreksi, mungkin bull run-nya akan lebih panjang dan itu cukup bagus juga sampai mungkin awal tahun 2022. Oke, dan kalau kita lihat sempat kita mention di video sebelumnya, di sini kita lihat ada trend line-nya ya. Dari all time high sebelumnya di bulan April, ada retest lagi di sini, dan ini kemarin Bitcoin turun ya. Dan ini kalau kita lihat ini cukup demand-nya cukup tinggi ya. Jadi ini closing-nya pun cukup bagus sekali, walaupun kita turun ke dalam 42.000, tapi kita closing itu di sekitar 49 ribuan. Jadi ya istilahnya masih ada demand juga lah untuk Bitcoin sendiri. Jadi cukup oke. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan salah satu lagi yang harus kita perhatikan adalah apakah Bitcoin bisa kembali ke atas lagi, karena nggak akan mudah untuk Bitcoin naik lagi. Dan saya rasa sendiri mungkin Bitcoin akan mengalami konsolidasi dulu lah, gitu ya. Konsolidasi paling lama mungkin kalau misalnya kita mau naik lagi ya mungkin dalam 1-2 minggu ke depan, karena mungkin market masih sedikit uncertain juga nih dengan keadaan makro, inflasi naik, unemployment rate, tapering, varian COVID baru dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana cara big funds atau financial institusi mencari kejelasan istilah dari situ ya? Mereka pasti melihat dari meeting Federal Open Meeting Company, FOMC, Federal Open Market Committee. Gitu. Dan kapan meetingnya? Meetingnya itu di Desember 14 sampai 15. Jadi kalau misalnya mereka sudah meeting federalnya, berarti kan udah tahu nih kira-kira regulasi yang ada, kebijakan yang ada. Nah, mungkin itu akan membawa financial market itu menjadi lebih jelas lagi. Kira-kira ke depannya itu bagaimana sih di tahun 2022. Itu kalau saya rasa. Jadi kalau misalnya Bitcoin selama beberapa minggu ke depan konsolidasi, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ya tetap kalau misalnya ternyata dia naik, itu justru lebih bagus lagi. Asalkan dia nggak turun ke bawah. Kira-kira seperti itu, cukup mudah dimengerti, hopefully. Dan kembali lagi, saya harus disclaimer on, ini hanyalah analisa juga ya. Jadi kalian harus do your own research juga. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2-nya, yaitu Ethereum USDT. Ethereum ini justru cukup bagus lagi nih daripada Bitcoin. Kita lihat Ethereum ini walaupun dia turun, tapi dia berhasil closing di atas previous trendline sebelumnya, walaupun sempat kita bilang Ethereum breakout ya. Tapi walaupun Ethereum breakout, kalau Bitcoinnya turun ke bawah, pasti Ethereum pun juga akan ke drag down istilahnya, jadi akan ikut turun juga. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dia bisa closing di atas trendline warna kuningnya. Hopefully ini walaupun ini lagi sedikit turun ya, hopefully nanti pada saat closing weekly dia bisa cukup naik lagi ke atas. Karena ini kalau misalnya dia bisa naik lagi, ya semoga dia bisa melanjutkan breakoutnya lagi. Gitu, ini untuk Ethereum. Kenapa saya masih hope untuk atau berharap Ethereum bisa melanjutkan kenaikannya lagi? Karena memang kalau kita lihat dari Bitcoin chart, ini lagi bagus banget gitu. Kita bisa perhatikan di sini. Mungkin kita lihatnya dari time frame weekly aja. Nah, bisa kita perhatikan. Ini benar-benar dari konsolidasi dari tahun 2018. Jadi ini bertahun-tahun belum pernah breakout nih. Dan kita lihat sekarang ini adalah momen untuk Ethereum atau Ethereum Bitcoin ini untuk launch up gitu ya. Ini udah performing cup and handle pattern, dan kalau misalnya ini terjadi ya mungkin Ethereum bisa lebih recovernya mungkin bisa lebih cepat dari Bitcoin. Karena kita lihat dari sini aja bahwa Ethereum ini kan Ethereum Bitcoin chartnya naik, artinya Ethereum performanya lebih bagus daripada Bitcoin. Mungkin dia naik, dia retest sedikit lalu melanjutkan kenaikannya lagi. Itu yang kita harapkan dari Ethereum sendiri. Jadi itu aja sih update dari saya untuk keadaan market crypto kedepannya bagaimana ya. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share videonya, like, dan juga subscribe. Thank you semuanya, and see you in the next video. Bye-bye.